Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratin mustaqim wa nahana 'anil syirki wal inadil lahim wa wa'ada man 'amilahu fi naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini. Kita bersama-sama masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama ini, khususnya yaitu ibadah selama bulan suci Ramadan kemarin, dapat kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kepada kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang termulia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kajian pada siang hari ini tema adalah mendidik keluarga. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا, hendaknya kita yakhsha, takut, andai kata meninggalkan taraku min khalfihim, generasi penerus kita, yaitu dzurriyyah kita, keturunan kita, anak-anak kita, yaitu lemah. Ayat ini mendasari kepada kita sebagai orang tua jangan sampai mentelantarkan keturunan kita ini. Jadi merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk bisa mencetak dan mempersiapkan generasi-generasi penerus kita lebih baik daripada generasi yang kita alami saat ini. Tugas ini bukanlah suatu yang remeh, karena penentuan masa depan dunia, kalau kita tengok itu tergantung bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang akan datang. 20 tahun yang akan datang penentuannya adalah generasi saat ini. Apalagi Indonesia ini tahun 2040 menjadi negara yang memang diunggulkan. Tetapi kalau hari ini kita lepas, kita lengah, tidak bisa mempersiapkan generasi-generasi penerus kita, yakin harapan itu tinggallah harapan, yakin tidak akan bisa tercapai. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama berupaya dan berusaha, karena memang itu perintah di dalam agama kita. Hendaknya kita harus khawatir andai kata generasi muda kita ternyata lebih lemah daripada generasi kita ini. Kita belajar dari sejarah masa lalu kita, bagaimana generasi-generasi dulu luar biasa, militansinya luar biasa. Kenapa bisa berhasil merebut kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau tidak ada gemblengan yang luar biasa, yakin tidak akan mampu untuk menghadapinya. Apalagi kalau dilihat dari persenjataan. Hari ini kita juga sudah dihebohkan dengan suasana secara global, mulai dari Israel, Iran, hari ini Palestina sudah mulai bisa-bisa akan menghantarkan kita menuju kepada ke depan perang dunia ketiga. Adik-adik kita ini yang saat ini sedang dalam lembaga pendidikan, tentu berharap mudah-mudahan tidak sampai terjadi.
Kalau itu terjadi, maka taruhannya adalah apakah kira-kira generasi muda kita ini yang kita gembleng sudah sanggup untuk menghadapinya? Ya, tergantung bagaimana kualitas daripada pendidikan yang ada di lingkungan kita ini. Untuk itu, kalau di lingkungan kita militer, angkatan laut, bahwa lembaga pendidikan adalah merupakan tanggung jawab besar. Kalau kita tengok dari ayat ini, bukan hanya sekedar seremonial berjalan begitu saja pendidikan, tapi betul-betul mulai dari perangkatnya, mulai dari instrukturnya, mengasuhnya, pembimbingnya dan sebagainya. Tentu kita harus betul-betul bisa belajar. Kita tidak boleh hanya seperti yang dulu. Apalagi kalau dulu itu ada pepatah di dunia pendidikan itu, kambing diikat aja lulus gitu kan ya. Kalau itu semboyannya, yakin nanti akan hancur kita. Kenapa? Secara pendidikan, knowledge, bahwa kita tidak mampu mengawaki teknologi-teknologi yang disiapkan di zaman modern ini. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum di bulan Syawal ini izinkan saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mari kita upayakan generasi muda kita ke depan lebih baik dan lebih solid, dan insya Allah dengan teknologi yang kita hadapi ke depan, Pak, insya Allah adik-adik kita, anak-anak kita yakin menjadi anak-anak yang insya Allah potensial. Jangan justru seperti alut-alut yang lama. Kalau alut-alut yang lama, kenapa? Kondisi dari pendidikan pada saat itu memang ya standarnya sampai di situ. Jadi tidak seperti saat ini. Saat ini luar biasa. Kalau saat ini adik-adik kita tidak menguasai teknologi, maka akan hanguslah kita ini ya. Makanya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita generasi tua ini untuk bersama-sama menyiapkan generasi muda kita yang lebih baik daripada generasi yang lalu. Kita harus lebih bangga mencetak generasi muda yang akan datang itu mengungguli kita. Dan jangan justru sebaliknya, generasi tua tidak mau kalah dengan generasi muda, artinya mengkerdilkan anak-anak kita. Padahal kita sesungguhnya kalah secara knowledge. Kenapa? Kondisi saat ini memang menghadapi sesuatu yang memang harus betul-betul syarat dengan teknologi. Insya Allah kalau kita bisa mempersiapkan dengan baik, Pak, insya Allah ke depan, insya Allah alutsista yang kita miliki akan menjadi andalan kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau tidak, masya Allah, apa jadinya nanti? Kita berharap mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih sukses. Amin ya. Jangan justru sebaliknya ke depan lebih hancur ya. Makanya adik-adik belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan justru kita mengabaikan seluruh ya materi-materi yang ditanamkan, kurikulum yang telah ditetapkan, yang selalu diubah terus. Karena tuntutan di dalam dunia pendidikan ya tentunya itu sudah disesuaikan. Kalau tidak, maka insya Allah pendidikan kita akan semakin hari semakin menurun kualitasnya. Kita tidak menginginkan itu ya. Itu persiapan-persiapan untuk instruktur ya yang di kapal tentunya harus betul-betul mentransfer ilmunya. Ya, jangan sampai ilmu yang aplikatif yang ada ya, yang dimiliki oleh generasi-generasi saat ini justru kadang-kadang disembunyikan, tidak disampaikan kepada adik-adik kita. Apalagi dengan teknologi yang baru datang ya, dari pembelian alutsista kita ini, ya tentunya pengawak alutsista yang pertama itu ya. Jadi personil-personil yang kita tunjuk ya, yang menjadi pengawak, dan mereka telah dibekali sebelum mengawainya ya, selama mungkin dari 1 tahun ya kurang lebih. Mereka itu kembali. Nah, ini harus mempersiapkan generasi-generasi kelanjutannya. Kita punya kapal selam ya. Saya masih ingat betul bahwa personil kapal selam itu sangat terbatas sekali ya. Padahal
Negara kita sudah mencanangkan ke depan itu kapal selam bukan hanya seperti ini. Kalau ini kita tidak siapkan, Masya Allah, apa jadinya nanti? Kita punya alutsista tapi nggak ada pengawalnya, kan gitu ya. Nah inilah pentingnya bahwa kita harus bisa mempersiapkan lebih baik. Jangan sampai justru nanti kita mempunyai alutsista tetapi pengawalnya tidak ada. Ya, apalah gunanya mengoperasionalkannya saja tidak bisa gitu ya. Nah, sehingga apa? Alhamdulillah sekarang ini pendidikan semakin maju, kualitasnya selalu ditingkatkan. Kalau dulu itu hanya sektoral ya, ada Pusdikbanmin, Pusdiktek gitu aja. Sekarang sudah berkembang, masing-masing spesialis sudah diadakan. Mulai dari Pasca punya pendidikan sendiri, Intel punya sendiri, kapal selam punya sendiri. Ini diharapkan tentunya adalah mempersiapkan generasi kita ini. Makanya dari kualitas pendidikan dari keluarga kita ini adalah saya transformasikan adalah keluarga TNI AL, bukannya keluarga intern kita, keluarga anak istri itu ya. Kalau keluarga yang kita maksudkan hanya keluarga anak istri ya, memang tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga. Tapi secara keangkatan lautan bahwa memang kita butuh personil yang handal, yang insya Allah kedepannya itu betul-betul mampu mengawakinya. Dan inilah tantangan kita, pendidikan kita yang ada di Indonesia ini. Kalau perlu jangan cukup hanya sekolah di Indonesia, harus kita kejar. Makanya kalau dalam Islam itu carilah ilmu itu sampai walau bisin. Kalau Islam itu jauh ya, sebelum kita lahir Rasul sudah mengatakan carilah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Kenapa? Karena memang kita ini diperintahkan jangan sampai kitanya puas mencari ilmu hanya gini-gini saja, tidak boleh ya. Kita harus betul-betul mencari walaupun dengan melintas sebuah negara, memang itu harus kita ambil. Kenapa? Jangan melihat negara komunis, jangan lihat komunisnya, tapi lihatlah ilmu pengetahuannya, kemajuan teknologinya yang luar biasa itu transfer, sehingga nanti bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengemban amanah menjadi aparatur negara pertahanan Republik Indonesia ini. Kalau tidak, hancur sudah Indonesia ini ya. Makanya saya pesan, mumpung ya di tubuh kita, khususnya tubuh TNI melalui lembaga-lembaga pendidikan sudah luar biasa. Yang belum lulus ya selesaikan dengan baik. Yang sudah atap berikan kesempatan luar biasa oleh pemerintah kita, dan itu pun disampaikan cuma-cuma gratis beasiswa. Kalau itu nggak mau ngambil ya siapa lagi yang mau sekolah kan gitu ya. Nah ini adalah tanggung jawab kita. Nah kadang-kadang Masya Allah, kalau saya lihat perkembangan pendidikan saat ini, mulai dari S1, S2, S3, Masya Allah, ternyata beasiswa itu peminatnya yang dari Kasubdisdiklat ya, saya lihat ya Allah, ternyata memang berat ya mencari ilmu ini ya. Apalagi sudah ada tuntutan tugas itu, sehingga untuk menjadi teknokrat itu memang berat ya. Makanya ini harus tumbuhkan semangat ya mencari ilmu. Kenapa? Bekal hidup ini, sejahteranya hidup kita ini tergantung pada ilmu pengetahuan kita ini. Kalau hari ini kita telah berpikir, maka insya Allah kita akan tertinggal. Hanya orang-orang yang hari ini berpikir jauh ke depan, ya yakin itulah nanti yang akan memegang kepemimpinan yang akan datang. Makanya yang sudah doktor ya dilanjut lagi ya, profesor gitu ya. Yang masih S1 ya cari S2 gitu ya. Yang S2 jangan berhenti sampai di situ. Kenapa? Ya tuntutan saat ini harus begitu. Mumpung ada kesempatan. Dulu saya, Masya Allah, maaf, saya dari sarjana agama, tidak ada. Saya mau melanjutkan sesuai spesialisasi saya nggak ada. Saya harus cari sendiri, nggak ada beasiswa. Sehingga apa? Ya saya harus rela seperti ini ya, untuk adik-adik saya. Nah, sekarang sudah dipikirkan oleh para pendahulu kita ya, tentunya kita semua harus mempersiapkan ya pikiran-pikiran kita ini ya harus maju ke depan. Jangan hanya yang penting oleh gaji tiap bulan, jangan ya. Upayakan, kejar, satu litik harus saya jadi penjurunya gitu ya.
Jangan hanya cukup sampai di sini. Itu ciri-ciri orang yang akan nanti menjadi orang yang sukses. Pasti dia akan menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena ke depan hanya orang yang berilmu saja yang akan menjadi tokoh, menjadi panutan, menjadi pimpinan. Kalau tidak berilmu ya siap-siap aja selalu menjadi anak buah, kan ya. Nah, ini pendidikan yang harus kita utamakan dalam tubuh keluarga kita, ini penting sekali. Nah, untuk itu ya jangan sampai kita merasa sudah, aku sudah paling hebat nih. Jangan ya. Harus kita haus dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak haus dengan ilmu pengetahuan ya sampai di sini saja. Ya, masih muda ini yang masih di AL ya. Jangan sampai nanti sudah lulus selesai, masih jauh perjalanan kita. Dan alhamdulillah sekarang ini luar biasa, beasiswa sampai tingkat doktoral ya, S3 pun dibuka kesempatan bagi seluruh. Ini adalah cara pimpinan kita menyiapkan generasi muda ke depan yang lebih baik. Beda dengan generasi saya dulu, Masya Allah, mau cari S2 aja susah sekali, mau daftar saja sudah kadang-kadang terhalang oleh usia dan lain sebagainya itu ya. Kalau dulu Masya Allah, coba lihat itu yang dulu itu mau sekolahnya begitu sulitnya, luar biasa. Saat ini luar biasa. Ini mudah-mudahan cerminan dari kaidah-kaidah agama ya, yang tentunya ini menjadi kewajiban kita sebagai orang tua yang harus mempersiapkan generasi-generasi muda kita yang lebih tangguh dan lebih hebat daripada generasi yang saat ini sedang berjalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Semuanya hanya sekedar untuk memberikan wawasan bahwa pengetahuan itulah yang menjadi sumber keberhasilan dalam kehidupan ini. Jadi pendidikan raihlah setinggi-tingginya, jangan sampai puas hanya sampai di situ. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.